Saya ingin tanya ke yang hadir di sini. Sebelumnya apa sudah pernah dengar? Republikanisme itu apa? Apa itu republikanisme? Ada yang udah pernah dengar belum? Republikanisme itu dan penting atau ya sebagai satu konsep atau sebagai satu nama gitu katakanlah ya, republikanisme itu. Di sini memang problem dasar dari atau kekurangan dasar ya. Jadi Indonesia itu kita itu hidup di dalam satu republik ya. Tetapi apa itu republik itu selalu diandaikan sudah dimengerti secara taken for granted. Dari garis tahun 60-an dalam struktur pendidikan Indonesia itu nggak pernah lagi dikenalkan itu kan. Apa itu republik? Dan mengapa misalnya Indonesia itu bernama republik? Dan apa implikasinya kalau hidup di dalam republik itu apa arti dan apa implikasinya? Nah, kenapa itu nggak diperkenalkan? Karena makna dari republik itu sendiri sudah hilang dalam vocabulary filsafat, politik maupun hukum kita. Oleh karena itu ya istilah republik kok anak-anak sekolah-sekolah gitu ya, negaranya apa? Republik Indonesia. Tapi nggak pernah dimengerti. Kenapa Republik Indonesia? Apa arti republik di sebelum kata Indonesia itu? Dari mana asal usulnya? Kapan kata republik itu dipakai secara resmi di Indonesia? Ya, kapan? Nah, dalam satu pidato Soekarno pernah mengatakan beberapa tahun setelah proklamasi, 7 tahun setelah proklamasi republik. Nah, berarti dari pidato Soekarno itu kita tahu bahwa yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 itu adalah sebuah republik. Kan gitu. Tapi apa artinya itu republik? Kan nggak pernah kita pikirkan itu. Kita terima aja, oh ya itu Indonesia, oh ya sebuah bangsa baru, oh itu sebuah pandangan satu entitas nasional tertentu di antara entitas nasional yang lain. Nah, mungkin itu republik, tapi kita nggak pernah sungguh-sungguh memikirkan atau nggak sesungguh-sungguh lah ya, bertanya sejenak aja, apa artinya republik di situ? Kenapa yang diproklamirkan itu sebuah republik gitu? Apa artinya? Jadi balik lagi ke pertanyaan dasar, kalau kita apa itu republik? Apa implikasinya dengan hidup di dalam republik? Gitu. Apa artinya menjadi warga dari satu republik? Dan kenapa para yang disebut founding fathers, founding mothers Indonesia itu memberikan nama kepada Indonesia itu republik, sebagai Republik Indonesia? Apa nggak ada alasan di belakangnya? Kan gitu. Nah, mesti ada alasan. Tapi menurut saya, ya saya kira dalam penelitian yang saya tulis itu, belum ada upaya sejak era Soekarno maupun era sekarang untuk memahami, menelusuri apa itu republik dan kenapa republik. Nah, saya menduga kegagalan Indonesia merumuskan makna republik itu merupakan salah satu sebab dari aneka macam persoalan yang sekarang muncul. Terutama apabila kita kaitkan dengan persoalan etika publik. Kealpaan atau absennya pemahaman tentang republik itu membuat kebolongan besar dalam etika publik di Indonesia. Karena apa? Bagaimana mungkin kita memiliki pemahaman yang solid tentang publik, kalau kita tidak memahami ibu konseptualnya, yaitu republik itu sendiri. Nggak mungkin kita memahami atau mengerti konsep administrasi publik, etika publik, kalau kita nggak paham terlebih dahulu apa itu res publica atau republika. Nah, itu akhirnya seluruh konsep politik yang muncul, etika publik, ya kan, konsep politik, konsep demokrasi itu muncul secara perpetual gitu, muncul secara tersebar gitu ya, tanpa satu ikatan konseptual yang koheren itu. Karena apa? Karena ideal dasarnya itu tentang ide republik itu nggak pernah dipahami, nggak pernah ditelusuri lebih jauh. Ini yang menghasilkan satu kebolongan besar, bukan hanya dalam politik, tapi juga dalam etika publik kita sehari-hari. Nah, terbukti gitu ya kan. Mengenai gagasan awal apa itu republik, dalam kosakata politik Indonesia itu, dalam sejarah politiknya atau dalam sejarah ide politiknya itu bisa kita pahami secara awal dalam perdebatan di
BPUPK, Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan. Pada waktu itu belum ada Indonesia, jadi namanya BPUPK aja. Yang kemudian dilanjutkan setelah BPUPK bubar tanggal 8 Agustus atau 9 Agustus 45, dilanjutkan dengan PPKI kan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, sidang BPUPK PPKI itulah pada tanggal, saya lupa tanggal 18 Agustus, 19 Agustus, itu dalam satu sidang BPUPK dilakukan ketika merumuskan mengenai bentuk negara, terjadilah perdebatan antara Yamin, Soekarno, ya kan, Djoko Sutono untuk merumuskan apa itu bentuk negara Indonesia. Nah, ketika mereka berupaya berdebat merumuskan bentuk negara itu, tercetuslah bahwa bentuk negara Indonesia merdeka itu sebuah republik. Apa argumennya? Muhammad Yamin menyampaikan, mengapa kita perlu segera merumuskan bentuk negara? Kenapa Indonesia merdeka itu perlu segera merumuskan bentuk negaranya sebagai republik? Kalau diringkas argumennya Yamin dari sidang BPUPK itu, pertama karena supaya kemerdekaan Indonesia, proklamasi Indonesia itu langgeng. Dan yang kedua, supaya kekuasaan politik yang muncul pasca kemerdekaan itu legitim atau sah. Ya kan? Nah, kenapa sah? Karena dia didukung, karena dengan republik berarti dia dipilih oleh orang banyak, bukan hasil dari keturunan. Jadi kekuasaan politik itu tidak dihasilkan dari sistem feodalisme, dari keturunan. Gitu. Ya kan? Nah, kenapa dia mengajukan argumen tidak dihasilkan dari keturunan? Karena pada saat sidang BPUPK itu, ada tokoh lain yang menginginkan supaya bentuk negara itu bukan republik, melainkan kerajaan. Yaitu siapa? Djoko Sutono. Nah, kenapa? Nah, ada dugaan bahwa karena sidang BPUPK tahun 45 itu diinisiasi oleh Jepang gitu ya, sehingga dia mau mengakomodir pandangan kolonial pada waktu itu, sehingga dia ngotot bentuknya kerajaan. Ada yang lain, ada tokoh lain bilang jangan ditentukan terlebih dahulu lah. Nah, tapi Soekarno nggak terlalu berpendapat di situ ya kan. Ada tokoh lain bilang nggak bisa, mesti sekarang ditetapkan harus republik. Nah, akhirnya pada tahun 45 itu, bagaimana kemudian keputusan mengenai bentuk republik itu diambil? Tahu nggak? Melalui cara apa? Melalui cara voting. Kalau kita baca perdebatan di BPUPK itu, akhirnya dilakukan voting. Bentuk negara Indonesia itu apa? Dicapai melalui voting. Disebut pada waktu itu dengan STEM. Ya, istilahnya STEM. Lalu hasil dari voting itu, yang terbanyak ternyata memilih republik. Ada beberapa orang memilih kerajaan, ada beberapa yang memilih abstain. Ya kan? Lalu Soekarno tanya, jadi mana yang lebih banyak? Si ketua sidang bilang republik. Ya udah, diketok palu. Bentuk negara Indonesia republik. Jadi tahun 45 itu dicapai satu bentuk negara yang namanya republik, dan dengan satu argumen yang pada waktu masih sederhana. Yaitu kenapa republik? Ya, republik diartikan di situ oleh Yamin dan yang lain-lain itu sebagai satu bentuk kekuasaan politik yang berbeda secara karakter dengan kekuasaan kolonial yang pada waktu itu bersifat feodalistik. Ya. Jadi dalam diskursus politik yang muncul pada tahun 45 itu, republik dipilih dengan satu politik diferensiasi yang sederhana aja, yaitu bahwa dengan memilih republik, maka kita tidak memilih bentuk kerajaan, titik. Laskar pada waktu itu menyebut diri kaum republikan, artinya mereka-mereka yang berada pada demarkasi untuk memilih republik ketimbang kerajaan. As simple as that. Nah, kalau kita buka lagi seluruh risalah sidang BPUPK itu, nggak ada perdebatan-perdebatan isi filosofis lainnya. Nah, ada orang-orang Indonesia yang juga pada saat yang sama menyebut istilah republik. Misalnya Tan Malaka menulis buku Nar dan Republik. Tetapi kalau kita baca bukunya Tan Malaka itu, seluruh teks yang dia tulis pendek itu, kita nggak menemukan satu definisi konseptual mengenai apa itu republik, apa makna republik. Dia cerita tentang revolusi A, revolusi B, revolusi di Soviet, revolusi di Prancis. Tapi apa itu republik? Nggak pernah dijelaskan di situ. Ya. Nah, satu-satunya penjelasan singkat pendek cuma ada di sidang BPUPK itu. Setelah itu, kosakata politik Indonesia
nggak lagi pernah membahas tentang apa itu republik. Nah, sejak sidang BPUPK itu juga, nggak pernah lagi ada satu semacam elaborasi, upaya untuk menggali lagi apa itu republik, nggak pernah dilakukan itu. Nah, hingga sekarang. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, apakah iya republik atau republikanisme itu sesederhana itu? Tentu tidak. Kalau gitu apa itu republikanisme? Nah, orang seperti Muhammad Hatta yang kemudian sedikit mengelaborasi dalam karya-karya selanjutnya, mengelaborasi lebih lanjut, apa itu republik? Nah, dari mana dia elaborasi gagasan republik itu? Ya, kalau kita lihat kepada Hatta, jelas bahwa pengertian republik dan republikanisme yang ditemui atau yang diungkapkan oleh Hatta itu adalah gagasan republik yang dia ambil dari satu pemahaman filsafat politik dari era klasik. Nah, sekarang mari kita lacak dari mana ide republik itu muncul. Hatta dia ambil dari filsafat Yunani klasik. Ya. Dari filsafat Yunani klasik. Nah, kalau kita teliti, Hatta itu dia nanti keliru membedakan Montesquieu dengan Rousseau. Tapi itu nggak usah kita panjang lebarkan ya dalam forum ini. Ya kan? Tapi dia ambil dari tradisi Yunani klasik. Nah, dari mana asal muasalnya gagasan republik Yunani klasik itu? Nah, saya bagikan kepada kalian semua itu 2 tulisan saya. Ini dari satu buku judulnya Sosiologi Kewarganegaraan, menjelaskan apa itu kewarganegaraan republikan. Yang satu ini dari buku Republikanisme dan Keindonesiaan. Dari satu cuplikan bab yang saya ambil dari buku itu ya kan, karena bukunya saya nggak bawa. Oh, ini saya bawa bukunya yang ini tentang kewarganegaraan, tapi yang ini sudah nggak ada kopinya, jadi ya saya kasih aja bentuk seperti begini draftnya. Begini ya. Gagasan republikanisme awal bersumber pada, katakanlah kita rujuk Aristoteles. Nah, jadi saya sebagai laki-laki yang sedang mengajar etika dan filsafat, saya mesti jujur. Aristoteles, konsep republikanisme Aristoteles itu, dia punya pandangan begini. Apa yang membedakan manusia dengan binatang? Nah, kata Aristoteles, yang membedakan manusia dengan binatang adalah binatang dia hanya memiliki kemampuan fone. Fone itu phone telepon ya. Fone artinya dia punya kemampuan untuk menyuarakan sakit. Kalau senang dia bisa ekspresikan dalam bunyi. Tapi binatang tidak memiliki kemampuan logos. Ya, tidak memiliki kemampuan membaca simbol lalu bertindak secara linguistik, dia nggak bisa. Oleh karena itu binatang tidak memiliki kemampuan untuk mengekspresikan apa yang adil, apa yang tidak adil. Dia bisa membunyikan rasa sakit, membunyikan ekspresi gembira, tapi binatang tidak memiliki kemampuan untuk membahasakan apa yang baik, apa yang adil. Itu yang membedakan manusia dengan binatang, kemampuan fone dan logos. Kata Aristoteles, yang bisa memiliki kemampuan logos itu hanya laki-laki. Perempuan itu sama seperti binatang. Dia hanya punya fone, tidak punya logos. Demikian pula budak. Jadi dalam sistem hierarki sosialnya Aristoteles itu, ya, perempuan, budak, binatang itu dalam satu kasta. Cuma punya fone, tidak punya logos. Yang punya logos laki-laki. Oke? Nah, di mana tempatnya logos menurut Aristoteles itu? Tempatnya logos. Logos sebagai cara ekspresi deliberatif untuk mengupayakan, mengikhtiarkan apa yang adil. Itu tempat, itu hanya ada di satu tempat yang namanya polis. Ya. Jadi polis di dalam konsep si Aristotelian adalah satu wahana tindakan di mana manusia dalam hal ini laki-laki mengekspresikan secara deliberatif apa yang versi-versi mengenai apa yang adil bagi society-nya. Nah, lalu di mana tempatnya yang cuma punya fone ini, ya kan?
perempuan, budak, dan binatang. Nah, Aristoteles mengatakan perempuan tidak boleh ada di dalam polis. Perempuan ada tempat sendiri, namanya oikos. Ya, oikos tahu kan? Oikos nomos kalau waktu kita SMA itu kan. Oikos nomos artinya ekonomi rumah tangga kan. Jadi laki-laki yang memiliki logos di dalam polis, perempuan yang hanya punya foni tidak punya logos, tempatnya di oikos atau di rumah tangga. Nah, itu Aristoteles itu dengan itu dia mengawali satu pemilahan antara polis oikos yang dalam padanan bahasa nanti dalam bahasa Latin oleh Cicero, ya, dalam padanannya polis itu berpadanan dengan res publica dalam bahasa Latin, oikos berpadanan dengan res privata, gitu, ya. Kebayang nggak sampai sini, ya? Nah, ini awal pembelahan yang privat dan yang publik di dalam filsafat itu dia ada di situ, ya. Dengan implikasi antropologi filosofis, antropologi politiknya sendiri, yaitu bahwa si being di dalam polis itulah political being, sementara yang di dalam oikos ini non political being. Oke? Nah, ini gagasan awal republikanisme. Kaum feminis pasti nggak akan terima dengan ini. Udah pasti nggak akan terima. Ini yang dianggap biang kerok secara epistemik dalam pemikiran feminisme, baik feminis, terutama feminisme yang paling fundamental sekalipun. Tapi lepas dari kritik kaum feminis itu, ya kan, dalam sudut pandang republikanisme klasik, Aristoteles itu dia memberikan dasar fondasional untuk memberikan ciri dari apa yang disebut dengan politik. Nah, dalam tafsir orang Indonesia itu kan, kalau kita baca buku-buku teks teori politik Indonesia standar itu kan, politik dari kata polis, artinya kota, ya, negara kota. Itu keliru. Polis itu bukan negara kota. Polis itu bukan entitas geografis, bukan. Polis itu, ini apalagi ditekankan oleh Hannah Arendt ini. Ini Hannah Arendt ini tokoh yang unik. Ya kan? Perempuan dan orang-orang yang nggak mengerti filsafat mengira Hannah Arendt ini seorang feminis gitu, karena semata-mata dia perempuan. Enggak. Hannah Arendt pendukung resmi Aristotelianisme. Kata Arendt, polis itu bukan wilayah geografis. Polis itu adalah wahana tindakan. Jadi, boleh nanti kita sisihkan dulu kritik feminisme di dalam Aristoteles ini, ya kan? Kita masukin dulu ide dia tentang politik gitu. Polis adalah wahana tindakan. Jadi nah ini kemudian muncul dalam teori pemikiran Aristoteles mengenai apa artinya menjadi manusia. Menjadi manusia itu artinya aktif, ya kan? Pronesis, konsep pronesis di dalam Aristoteles itu artinya manusia itu punya kewajiban untuk bertindak merealisasikan telos di dalam dirinya, di dalam polis gitu loh. Jadi manusia yang baik adalah manusia yang berusaha sedemikian rupa untuk merealisasikan telos di dalam polis. Jadi polis itu adalah wahana tindakan. Polis itu tidak akan muncul sebagai polis tanpa tindakan politik, tanpa tindakan manusia untuk merealisasikan tujuan-tujuan dasar dirinya. Dan tujuan dasar manusia itu apa? Eudaimonia. Apa yang terbaik bagi masyarakat. Oleh karena itu ada bibit komunitarianisme di dalam pandangan ini, ya kan, yang menekankan pada pentingnya tujuan bersama, ya. Tujuan bersama itu penting daripada tujuan individual. Karena apa? Karena dalam sudut pandang antropologi Aristotelian itu, tugas individu adalah merealisasikan tujuan bersama masyarakatnya. Jadi nggak ada tujuan yang bersifat individual. Itu berjuang untuk mewujudkan tujuan bersama. Di mana? Di polis. Oleh karena itu polis adalah wahana tindakan. Gitu ya. Nah, oleh karena itu juga kaum republikan sampai yang kontemporer mengatakan bahwa polis atau politik itu tidak bisa ditafsirkan atau didefinisikan secara metafisik, secara abstrak, seperti halnya kaum liberal mendefinisikan politik. Politik dalam paham republikanisme adalah
tindakan. Urusan pertama politik adalah kebebasan, dan wahana utama dari politik adalah tindakan, kata Arendt. Jadi republikanisme awal bersumber pada Aristotelianisme ketika dia memisahkan awal yang polis dengan oikos. Nanti Cicero dari pandangan antropologi filosofis Aristoteles mencari apa yang baik bagi masyarakat, manusia yang baik itu seperti apa. Polis, oikos itu kemudian berkembang dalam tradisi Latin ya di Romawi kuno, dikembangkan oleh Cicero. Oleh Cicero, polis itu digeser menjadi res publica, oikos digeser menjadi res privata. Lalu dia merumuskan dalam satu rumusan apa itu res publica. Res publica adalah satu cara pemerintahan di mana orang itu memperjuangkan keadilan untuk tujuan-tujuan bersama. Nah, sejak itu res publica berubah menjadi republik. Jadi kata res publica yang artinya res itu kan kalau dalam Latin artinya hal-hal, publica ya yang publik. Hal-hal yang publik itu resmi menjadi satu istilah. Itu res publica menjadi republik itu di era Cicero itu. Nah, lalu setelah ada hakim yang bernama Gaius, pandangan res publikanya dari Aristoteles ke Cicero itu diubah menjadi pandangan hukum. Nah, pandangan hukumnya seperti apa? Nah, kalau pernah nonton film Gladiatornya, siapa yang main Les Miserables bukan Jean Valjean, siapa itu inspektur? Film Gladiator itu kan kelihatan ya dalam tradisi Itali itu. Kenapa dalam tradisi awal Italia itu dipisahkan? Jadi kalau Anda masih ingat film Gladiator itu, ketika si jenderal mau masuk ke kota Roma, dia nggak boleh masuk dengan pasukannya. Dia berpawai boleh, ya kan? Tapi setelah dia resmi meninggalkan pasukan di luar kota dan dia muncul sebagai calon konsul, dia masuk ke kota Roma, nah dia dinobatkan sebagai konsul, ya. Nah, dalam tradisi, artinya apa yang mau dikatakan situ? Yang mau dikatakan situ adalah dalam tradisi Romawi klasik sudah dibedakan bahwa Roma hanya untuk konsul, ya politisi. Di luar kota Roma itu tentara, di dalam Roma tentara nggak boleh masuk gitu. Di dalam konsul tentara nggak boleh masuk. Nah, apa yang mau dikatakan? Yang mau dikatakan situ adalah dalam tradisi klasik di era Cicero, di era Gaius, pemisahan antara yang publik, ya pemisahan antara res privata dan res publica itu sudah mulai secara rigid berlaku di dalam politik. Dengan gagasan apa? Yang namanya res publica itu ada dalam logic of goodness, common good. Tapi res privata itu adalah bidang-bidang kehidupan yang diatur dalam logic of survival. Atau polis itu logic of goodness, oikos adalah logic of survival. Apa itu logic of survival? Logic of survival itu dua, ekonomi dengan tentara. Jadi urusan dapur, urusan ranjang, urusan perang itu res privata. Ini dalam tradisi Romawi kuno ya. Jadi punya keluarga itu res privata, itu logic of survival. Bagaimana satu keluarga itu survive? Ya dia punya keturunan. Bagaimana satu keluarga itu survive? Punya tanah, punya budak, ya toh? Bagaimana satu keluarga bisa bertahan, negara bertahan, punya tentara perang? Itu ada dalam ranah res privata. Tapi bagaimana membicarakan tentang apa yang adil dalam masyarakat? Bagaimana negara mesti diatur? Itu dalam res publica. Nah, di sini diwakili oleh konsul dan magistrat. Tentara, budak, kaum perempuan di res privata. Itu kenapa pikiran ini dilanjutkan hingga sekarang dalam pemikiran demokratik. Bahwa tentara tidak boleh ikut dalam politik. Kenapa? Karena tentara ada di bawah logic of survival. Dia bukan di bawah logic of common good. Gak boleh masuk tuh. Nah, pemisahan ini masih kita anut hingga sekarang. Kan gitu. Dia boleh masuk dalam politik setelah dia menanggalkan statusnya sebagai tentara. Gitu. Itu kenapa tentara nggak boleh masuk anggota di parlemen, tentara nggak boleh masuk di kampus, karena kampus adalah wahana deliberatif. Wahana deliberatif itu yang berlaku adalah menukar ide.
Ide nggak pernah bisa bersesuaian dengan senjata. Nah, tentara nggak boleh masuk. Dasarnya dari mana didapatkan itu? Ya, dari pandangan Aristotelianisme, pandangan Cicero itu. Udah ribuan tahun lalu ternyata dasarnya. Oke, jadi kaum feminis tentu akan mengkritik pandangan pemisahan yang publik dan yang privat itu. Tetapi seperti saya katakan tadi, ada hal-hal yang bisa dihantam oleh feminis secara telak dalam gagasan republikanisme awal, tetapi ada hal-hal yang dia lolos dan nggak bisa dikritik sebagai dasar fondasional dari politik modern. Dari era Romawi klasik, dari Yunani Yunani kuno, Aristoteles, Romawi, lah Romawi itu satu stream lah. Lalu kemudian gagasan republikanisme ini berkembang ya. Jadi apabila dalam Aristoteles itu dia bersifat antropologi filosofis, maka dalam praktek pemikirannya di Romawi dia pandangan zon politikon dari Aristoteles itu berubah menjadi homo legalis, ya kan? Republikanisme dari satu filsafat politik bergeser menjadi pandangan hukum ketatanegaraan. Ya. Nah, lalu dia berevolusi lagi nanti di abad 15 sampai abad 17 dengan munculnya Renaissance. Yang dimulai di Florence itu, ya kan? Apa itu Renaissance? Renaissance kan upaya untuk mengembalikan lagi kejayaan peradaban Athena, ya kan? Ketika seni dan kebudayaan itu tumbuh begitu hebat, di mana penggambaran tentang kapabilitas manusia itu bisa digambarkan secara detail dalam bentuknya yang paling subtil gitu ya. Apollo yang gagah dengan posturnya yang polos gitu ya, dan seni yang muncul pada abad 15 itu berupaya memunculkannya kembali itu kan. Itu kan Renaissance, gerak kembali untuk untuk mengembalikan kejayaan kebudayaan Yunani kuno itu, ya kan. Nah, yang kemudian itu berbenturan dengan pandangan teokratik macam-macam itu, ya kan. Nah, pandangan tentang Renaissance ini yang mengembalikan lagi manusia sebagai sentral. Nah, ini yang kemudian berkelindan dengan republikanisme klasik itu. Di dalam pikiran orang yang namanya Machiavelli. Yang dalam tradisi Indonesia itu dianggap setan besar. Oh, jangan Machiavellian gitu kan. Apalagi kalau baca tulisannya Ali Murtopo, doktrin politik Orde Baru gitu kan. Nggak boleh. Machiavelli itu dosa. Kejahatan besar menganut pandangan Machiavelli itu. Tetapi saudara-saudara, bagi kaum Republikan, Machiavelli itu salah seorang yang tidak bisa dihapus jejak pikirannya dan orang yang paling berjasa untuk menghadirkan pandangan republikanisme modern. Ya kan? Di mana tempatnya? Nah, generasi Indonesia terutama yang muncul setelah Orde Baru hanya membaca Machiavelli dari bukunya Il Principe itu, ya kan? Sang pangeran itu yang seakan-akan dia menjadi sang guru yang mengajarkan segala macam kelicikan tentang berpolitik, tujuan menghalalkan segala cara gitu, ya kan? Seakan-akan Machiavelli itu seperti itu. Nah, apa yang dilupakan dari situ? Satu, melupakan konteks. Bahwa mengapa Machiavelli menulis dan untuk siapa dia menulis itu? Untuk keperluan apa dia menulis itu? Lupa bahwa pada waktu itu dia adalah seorang penasehat dari satu negara kecil yang diancam, yang terancam dengan pergolakan besar di Eropa. Mau dijajah, ya Florence itu sebagai kota kecil, ya kan, itu kota-kota mandiri, kota-kota republik awal. Dia mau dicaplok oleh Spanyol, mau dimakan oleh kekuasaan Paus, mau diserang oleh Portugal, dalam situasi kacau balau. Nah, Machiavelli menulis itu untuk pemimpin politiknya, supaya dalam rangka mempertahankan kota republik yang otonom. Itu pertama, konteksnya. Yang kedua, selain Il Principe itu, sang pangeran, Machiavelli menulis satu dokumen politik yang jauh lebih penting tapi nggak pernah dibaca, yaitu yang namanya Discourse on Titus Livy, ya kan? Nah, di situ dia menulis aneka macam norma-norma etika politik yang sama sekali beda gitu. Dan satu alasan dan gagasan yang paling penting sehingga menjadi satu alasan kenapa dia dibenci oleh kaum agamawan adalah ketika dia berpandangan bahwa di dalam republik politik itu mesti dilepaskan dari pandangan adikodrati. Politik adalah urusan akal budi manusia.
Nah, untuk konteks abad ke-15, abad ke-17, pandangan semacam itu sulit diterima. Kenapa? Karena Eropa dikuasai oleh teokrasi. Gitu loh. Jadi Machiavelli salah satu orang pertama yang mensekulerkan politik. Yang memisahkan politik dari agama awal itu Machiavelli. Ketika dia mengatakan bahwa di dalam republik, politik adalah urusan akal manusia, bukan urusan adikodrati. Itu kenapa dia dibenci pada zaman itu. Nah, sumber apa yang didapat republikanisme dari Machiavelli? Yang pertama adalah Machiavelli lah orang yang pertama mendefinisikan bahwa pentingnya kebebasan, non-dominasi. Jadi, kenapa? Karena pengalaman dia mempertahankan kebebasan dari republik-republik yang baru merdeka, republik-republik awal itu. Ya Florence, macam-macam kota-kota kecil itu. Sebagai entitas yang merdeka. Gitu loh. Oleh karena itu konsep republikanisme Machiavelli itu adalah non-dominasi. Yang nanti akan diulang oleh orang yang namanya Philip Pettit tuh di tahun 1997 dengan bukunya Republicanism: A Theory of Freedom itu. Ya. Machiavelli juga yang bilang bahwa berbahagialah orang yang lahir di sebuah zaman yang korup. Karena dengan itu dia bisa membuktikan dirinya sebagai seorang warga yang baik. Jadi teori kewarganegaraan awal ya tentang mengapa korupsi itu musuh republik. Itu Machiavelli yang rumuskan. Mengapa korupsi? Musuh terbesar bagi Machiavelli, musuh terbesar dari republik adalah korupsi. Apa maksudnya di situ? Ya karena jelas ya. Korupsi itu dia menggerogoti yang publik. Dia bukan kejahatan personal kan korupsi. Dia nggak ngerampok individu. Dia nggak mengurangi apapun dari individu, tetapi dia mengurangi yang publik. Dia mendegradasikan yang publik. Sehingga orang juga kehilangan kepercayaan kepada yang publik. Common good, rontok. Itu sebabnya kenapa bagi dia musuh terbesar dari republik adalah korupsi. Gitu. Ya. Nah, itu abad ke-15 sampai 17. Barulah kemudian setelah era Renaissance, kita memasuki era Fajar Budi, gagasan republikanisme dari Aristoteles, Romawi, Machiavelli itu kemudian diturunkan dalam teori politik ketatanegaraan, sehingga kita sampai pada Les Miserables tadi itu. Dari orang yang pertama menulis di Geneva yang namanya Jean-Jacques Rousseau misalnya. Dia menurut teori bagaimana kalau akal budi yang memimpin, apa implikasinya? Kalau politik adalah urusan akal budi. Kalau yang publik mesti dipisahkan dari yang privat, bagaimana bentuknya? Ya kan? Nah itu kemudian di situ berubah. Republikanisme dari filsafat, dari satu penolakan terhadap dominasi, dia berubah menjadi gerakan politik revolusioner. Nah, oleh karena itu dalam revolusi Perancis, dia muncul sebagai salah satu ide dasar. Selain sosialisme dan liberalisme, republikanisme mendasari revolusi Prancis. Nah, bersamaan dengan itu ada pemikir-pemikir seperti Rousseau dan Montesquieu yang kemudian menuliskan satu pandangan baru tentang politik yang memisahkan kekuasaan politik dari agama, ya kan? Semua itu bersumber dari paham republikanisme awal itu. Jadi pemisahan kekuasaan itu nggak datang ujuk-ujuk gitu ya, asal muasal idealnya itu dia dari situ. Nah, cuma kita nggak pernah dikasih tahu bahwa itu gagasan dasar republikanisme. Ya. Nah dari Perancis dia berkembang di Inggris juga mampir, ya kan? Dengan gerakan Commonwealth itu, walaupun nggak sepenuhnya berhasil karena masih menyisakan kaum bangsawan dalam politik. Dari Inggris dia nyeberang menjadi doktrin republikanisme transatlantik ke Amerika. Revolusi politik di Amerika. Nah, Anda jangan heran, di Amerika ada Partai Republik. Kalau lihat Partai Republik di Amerika, jangan lihat yang sekarang. Mesti lihat Partai Republik ketika dia pertama kali dibikin oleh Lincoln. Kenapa terjadi perang saudara? Karena paham republikanisme. Apa? Lincoln menghapuskan perbudakan. Kenapa? Ya bagi dia dalam satu negeri republik, ya udah nggak boleh lagi ada dong orang dibeda-bedakan.
Karena apa? Dia mengambil pandangan, tentu saja dia mengambil pandangan Aristotelian bahwa yang disebut warga negara yang baik itu bukan karena ras, bukan karena, bagi dia bukan karena juga kulit, tapi karena dia bekerja apa untuk polis. Gitu. Jadi perbudakan bagi dia nggak masuk akal. Dan jangan heran juga ketika Partai Republik menang, program pertama Partai Republik di era Lincoln apa? Menghapuskan perbudakan, dan yang kedua, menghapuskan poligami. Menghapuskan poligami. Coba diperiksa. Nggak usah jauh, periksa aja Wikipedia deh. Abraham Lincoln, revolusi perang saudara di Amerika itu apa sebab? Dia hapuskan 2 program pertama Partai Republik awal. Hapus perbudakan, hapus poligami. Itu republikanisme awal ya. Bukan republikanisme sekarang. Partai Republik sekarang setelah dihancurkan oleh Christian Right. Ya, jadi pandangan-pandangan republikanisme klasik Lincoln itu kan Partai Republik berubah itu. Konon katanya sih terutama setelah di Amerika itu setelah Presiden Carter dari Demokrat ya. Nah, di era Carter itu berkembang pandangan Christian Right. Kristen kanan. Pandangan Christian Right itu ya dia bereaksi terhadap liberalisme, terutama setelah era revolusi seks di Amerika ya kan. Munculnya revolusi seks, lalu direspon dalam konservatisme, muncul Christian Right. Nah, dia bercokol di Partai Republik. Nah, udahlah. Bergeser itu pandangan-pandangan Republik itu. Yang tadinya sangat menekan kesetaraan ras, macam-macam itu, dia jadi banyak orang-orangnya itu rasis gitu ya kan. Ya. Nah, di era ketiga itulah gagasan politik republikanisme terkonsolidir, dipelajari oleh orang Indonesia yang namanya Hatta. Dipelajari oleh orang Indonesia yang namanya Syahrir. Gitu loh, teori politik Montesquieu macam-macam itu. Nah, jadi kalau di dalam sidang BPUPK itu disebut republik, itu adalah republik yang dipelajari oleh Hatta, dipelajari oleh Yamin dari pengertian-pengertian Eropa itu. Ya. Nah, setelah itu dalam kasanah akademik muncul republikanisme gelombang keempat yang sudah berkembang lebih jauh. Ada orang seperti yang menekankan pandangan non-dominasi dan kebebasan. Ya. Tahun 90-an hingga sekarang. Nah, jadi saudara sekalian, apa itu republik dan mengapa kita memiliki nama negara itu republik? Nah, sebenarnya tadi itu ada kumpulan pemikiran di belakangnya gitu, yang nggak pernah kita konsolidasikan, ya toh, di dalam hukum kita, di dalam praktek politik kita, diterima aja secara taken for granted, gitu. Nah, oke. Nah, apa setelah cerita panjang tadi itu ya kan? Nah, itu kenapa di dalam Les Miserables itu ada kalimat when every man become a king. Ya, karena prinsip kesetaraan itu. Nah, dia mengubah bentuk negara terutama menghasilkan sekularisme atau laisisme. Laisisme itu kan dianut di Prancis, dianut di Turki sebelum Erdogan ya kan. Laisisme itu apa sih? Laisisme itu kan dari kata Laos. Laos itu artinya rakyat, warga. Artinya politik atau negara itu ya diekspresikan pertama untuk kepentingan good, common good. Warga kebanyakan, oleh karena warga kebanyakan maka politik itu atau negara itu tidak boleh memiliki identitas. Jadi yang namanya negara atau kemudian juga peralatan-peralatan publik di dalam negara tidak boleh memiliki identitas. Itu kenapa di Prancis misalnya sekolah publik nggak boleh ada lambang agama, mau salib kek, mau lambang Muslim kek, nggak boleh ada. Karena apa? Prinsip sekularisme begitu. Yang namanya publik, ya nggak boleh ada didominasi oleh satu identitas partikular. Oleh karena itu di Prancis misalnya sebelum era siapa itu yang istrinya model itu, Carla Bruni itu, presiden itu, Sarkozy, ya toh. Itu terjadi perubahan besar dalam karakter Republik Prancis. Karena untuk pertama kalinya itu Presiden Prancis itu
memperlihatkan itu preferensi dia terhadap agama, dia ngapain pada hari Natal gitu. Itu yang sebenarnya dalam tradisi Prancis itu tabu. Kenapa? Karena dia ekspresi dari dunia publik dan dia nggak boleh menonjolkan identitas privatnya gitu kan. Nah kalau di Indonesia sih udah acak-acakan dari awal. Ya kan, presiden kalau nggak pakai peci, ibu negara kalau kampanye nggak pakai kerudung, ya kan, itu kayaknya bukan Indonesia gitu loh. Padahal namanya republik. Nah kalau kita mau konsisten dengan pandangan republikanisme yang ketat semacam itu, pejabat publik nggak boleh membawa preferensi identitas preferensi partikular, itu nggak boleh sebagai pejabat publik. Nah, tapi itulah kita, ya kan? Persis karena paham republik itu diterima, tapi tidak pernah dielaborasi ide dasarnya. Apa dasar filosofisnya, apa implikasi politiknya, apa implikasi hukumnya, kita nggak punya pegangan untuk menjelaskan itu semua. Persis kita nggak punya pegangan juga untuk menjelaskan apa itu makna publik. Di Indonesia ada yang namanya administrasi publik, tetapi memang ada publik di kita. Nggak pernah. Publik itu mengandaikan tadi itu adanya pemisahan. Mana yang privat, mana yang publik. Nah, di kita pemisahan itu kan longgar. Di Indonesia, ya nggak? Wilayah-wilayah yang privat kan nempel atau menginvasi, mengokupasi wilayah-wilayah yang publik tanpa dikritik oleh kaum feminisme gitu. Contohnya apa? Contoh tadi misalnya agama, yang privat bagaimana dia menginvasi ruang publik. Yang kedua oikos. Kehidupan politik kita kan bukan didominasi, dikendalikan oleh bisnis. Nah, dalam paham republikanisme mestinya kan bisnis itu di oikos, tidak boleh ada di polis. Tapi kan itu sudah nggak bisa dibeda-bedakan lagi dalam praktik politik Indonesia. Institusi politik kita yang mestinya berfungsi sebagai polis, itu kan sudah nggak ada. Semua yang terjadi adalah market, oikos. Nah, ini situasi Indonesia sekarang itu. Ya, nah, jadi balik kepada pertanyaan awal, ya kan, apa makna republik di situ? Ya, kita sialannya orang Indonesia, kita belum menemukan republik, tapi sudah kehilangan republik, gitu. Dia kan ada sebagai entitas politik, namanya republik, tapi belum sempat dimengerti, dipelajari apa sih maknanya, kita udah hilang. Gitu loh. Itu kenapa kaum republikan paling senang menggunakan adagium masa depan kita ada dalam masa lalu kita. Gitu. Karena persis karena pengertian itu. Nah, oke. Nah, saya lanjutkan sedikit. Lalu apa pertautannya dengan feminisme? Ya kan? Ini kan bagian yang ya tadi ya kan saya udah memberikan clue ya kan bahwa gagasan republikanisme awal itu ya dia kita nggak bisa sebut juga anti feminis ya, karena pada waktu itu juga belum ada feminisme pada era Aristoteles. Tapi ya dia punya pandangan yang sangat eksklusif dalam mendefinisikan polis. Polis itu hanya untuk para filsuf laki-laki. Filsuf itu nggak ada yang perempuan, karena perempuan itu nggak punya logos. Mana mungkin dia bisa berfilsafat? Nggak punya logos, ya kan? Cuma punya bunyi. Jadi perempuan nggak mungkin berfilsafat. Ya, nah tapi kan kemudian berubah, ya yang berubah bukan filsafatnya, dunianya berubah. Gitu. Amerika misalnya menemukan anti perbudakan pada era awal perang saudara, menemukan anti poligami pada era perang saudara. Tapi baru setelah revolusi politik di era tahun 40-an, perempuan baru boleh mencoblos dalam pemilu kan. Ya, jadi berapa tahun tuh sejak Aristoteles? Capek mikirnya saya kan. Berapa tahun tuh setelah revolusi Prancis? Ya kan? Nah kalau kita ambil jalan pikiran ini maka jelas ya, revolusi-revolusi itu memang revolusinya kaum macois semua ya. Iya kan? Yang disebut revolusi itu dari revolusi republikan awal sampai revolusi Prancis. Gitu loh. Karena gagasan yang dipegang tadi itu kan demarkasi yang privat dan yang publik. Gitu.
Nah, baru kemudian pada era tahun 90-an setelah Hannah Arendt gitu kan, dia mulai mendefinisikan gitu kan dengan mengambil menyuarakan kembali pandangan Aristoteles mengenai bahwa yang disebut politik itu adalah tindakan di dalam yang publik. Maka dia kemudian menyusut satu teori tentang kewarganegaraan, ya kan? Bahwa yang disebut siapa itu warga negara yang baik? Siapa itu good citizen? Good citizen itu bagi mereka kaum Republikan, good citizen tidak dilihat dari pandangan partikular tentang apa yang good, apa yang baik, tapi good citizen itu adalah mereka yang aktif merealisasikan tujuan-tujuan dasarnya di dalam dunia publik. Itu. Dan siapa itu republik kalau gitu? Apa itu republik? Nah, kalau politik, lalu apa jawabnya? Apa itu republik? Nah, dia akan kembali begini. Kalau politik didefinisikan sebagai wahana tindakan, ya, maka republik adalah apa yang kita bangun dari tindakan, itu republik. Jadi misalnya kalau Anda tanya, bagaimana masa depan republik? Ya masa depan republik tergantung dari modus tindakan kita di dalam politik. Nah, jadi itulah kemudian yang membedakan pandangan republikanisme dengan liberalisme. Liberalisme kan dia merumuskan apa yang baik. Apa itu warga negara yang baik itu berdasarkan standar metafisika. Bahwa tindakan warga yang baik adalah warga yang memperjuangkan kebebasan. Liberalisme kan gitu. Ya kan? Warga yang baik adalah warga yang mempertahankan otonomi kalau pakai John Rawls atau Habermas itu, dan yang memperjuangkan kebebasan. Kata kaum Republikan nggak gitu. Kata kaum Republikan, warga negara yang baik bukan warga yang mempertahankan bertindak berdasarkan kebebasan. Warga yang baik adalah ya warga yang bertindak. Kebebasan itu hanya ada dalam tindakan. Kebebasan itu tidak bisa ketika kita berupaya untuk mengkonstruksi dulu apa itu kebebasan. Sebenarnya kita sudah nggak bebas. Kita sudah menunda tindakan. Iya kan? Iya nggak? Bisa pahami nggak? Saya kasih contoh nih. Contoh tahun 60-an. Mahasiswa kulit hitam di Amerika. Ya. Pada waktu itu masih ada segregasi rasial untuk pendidikannya kan. Lalu mereka mereka bisa bersekolah, tapi mereka mau makan nih di kantin kampusnya itu. Tapi nggak bisa makan di situ. Karena apa? Karena orang kulit berwarna nggak boleh makan di situ. Apa yang mereka lakukan? Kalau kaum liberal, apa yang dilakukan? Dia akan menulis petisi dengan merujuk pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, maka pemisahan rasial itu melanggar pasal-pasal ini, ya kan? Bahwa manusia itu lahir bebas, dia merujuk metafisika liberal, merujuk kepada filsafat Kant tentang persamaan misalnya begitu. Dia tulis petisi, dia kirim ke wali kota, dia kirim ke rektornya, dia tunggu, ya kan? Ada jawaban nih. Oh iya, menurut pasal ini kamu punya hak. Dia bawa lagi ke pemilik restoran ini. Gue dilindungi oleh hak asasi. Gue boleh duduk di sini dong. Nah itu teori kebebasan liberal. Nah, republikanisme enggak. Republikanisme mengatakan bahwa, sebagai warga negara saya punya hak. Saya secara teleologis punya hak untuk di situ. Dia nggak akan nulis petisi. Dia langsung datang ke situ, dia duduk. Kenapa? Kebebasannya adalah tindakan dia. Jadi kebebasan hanya merekah di dalam tindakan. Nggak bisa ditulis dengan menunggu dulu pasal hak asasi manusia itu apa. Nggak bisa. Kebebasan ada dalam tindakan. Nah itu kenapa Republikan lebih suka. Jadi kita kalau dalam bahasa Inggris, liberty biasanya digunakan oleh kaum Republikan. Freedom biasanya digunakan oleh kaum liberal untuk memisahkan itu. Ya. Maka ada buku yang ditulis oleh Quentin Skinner, Liberty Before Liberalism. Nah, coba dipikirin itu. Kan selama ini kita berpikir bahwa kebebasan itu liberalisme, individualisme itu liberalisme, ya kan? Liberalisme, yang anti liberalisme maupun yang pro liberalisme kan berpikirnya sama.
kebebasan itu hanya dalam liberalisme. Salah itu. Sebelum ada liberalisme, sebelum ada kapitalisme, sudah ada konsep liberty. Salah itu. Jadi baik FPI maupun JIL sama-sama salah. Kalau menganggap kebebasan itu hanya ada dalam liberalisme, salah. Ada liberty before liberalism. Ada kebebasan sebelum liberalisme ditemukan. Di mana? Ada bukunya, ada tulisnya Schwarzmantel macam-macam itu tentang aspirasi otonomi dan kebebasan di kota-kota di Eropa. Bahkan di abad ke-7 sudah ditemukan. Sebelum kapitalisme nongol, sudah ada aspirasi kebebasan. Jadi, salah FPI. Kalau bilang kebebasan itu identik dengan liberalisme. Enggak. Salah juga JIL. Kalau mempertahankan kebebasan karena liberalisme. No way. Gitu ya. Nah, jadi buat yang di sini saya juga ingin katakan bahwa ada konsep kebebasan lain di luar liberalisme. Ada konsep kesetaraan yang lain di luar sosialisme dan marxisme. Yaitu apa? Kebebasan dan kesetaraan republikan. Gitu. Ya. Nah, tapi ya dia punya bibit di dalam dirinya yang tidak terlalu mesra dengan feminisme, ya. Karena tadi itu backbone-nya itu dia mau melihat politik itu mesti ada dipisahkan lah, mana yang privat dan yang publik itu, ya kan. Tapi misalnya kalau postmodernisme, yang politik adalah yang publik adalah yang politik. Seperti kata Foucault, ya kan, bahwa yang politik itu yang estetik. Yang estetik itu yang politik di dalam kebertubuhan kita. Nggak bisa diterima di pandangan ini. Tapi orang suka lupa bahwa Foucault menulis itu di sebuah negara republik. Di sebuah republik yang paling kokoh mempertahankan demarkasi mana yang publik, mana yang privat. Kalau nggak ada itu, belum tentu dia bisa menulis gitu. Langsung bertanya, boleh? Boleh banget. Saya juga bertanya kepada diri saya, kapan saya mesti berhenti? Sedikit off tangent, tapi nggak terlalu. Nggak masalah. Misalkan kita menganut benar-benar definisi republikanisme berdasarkan Aristoteles. Dan misalkan kita semua menerima, oke, society ini misoginis, oke? Kalau misalkan kita kembali pada itu, seharusnya kan dalam topik misalkan otoritas tubuh perempuan, itu adalah sebuah oikos, sebuah res privatika, ya kan? Res privata, sorry. Jadi seharusnya kan otoritas tubuh perempuan itu adalah sebuah konsep res privata yang tidak diobrak-abrik oleh publik, yang biasanya adalah yang ngobrak-abriknya biasanya pria, ya kan? Nah, misalkan kayak contoh pro-life, pro-choice. Nah, seharusnya kan itu tidak dimasukkan ke wahana publik kan, karena itu adalah sebuah konsep oikos, sebuah konsep privata. Jadi di mana kalau misalkan kita menerima saja deh, menerima bahwa oke, konsep republikanisme ini adalah konsep patriarki, ya kan? Seharusnya kalau kita menerima itu, harusnya otoritas tubuh perempuan tidak harus menjadi sebuah wahana publik dong. Konsisten dong gitu ya kan? Ya, tapi nyatanya kan tidak konsisten kan, tidak seperti itu. Nah, mungkin Bapak gimana sejarahnya, atau mungkin kok ini sesuatu yang oikos bisa dimasuk, bagaimana sejarahnya sesuatu yang oikos ini sekarang malah ke sesuatu yang publik? Persis. Itulah inkonsistensi dari pandangan Aristotelianisme. Persis itu pula kritiknya kepada dia. Salah satu kritik orang yang mengkritik orang Prancis namanya Jacques Rancière mengatakan bahwa Aristoteles, aduh ya, kok bisa taruh budak di res privata dan mengatakan budak hanya punya fone. Nah, lu ngomong sama budak lu, emang pakai apa? Budak lu menanggapi lu juga pakai apa? Kok budak lu bisa ngomong malu dan kok budak lu bisa mengerti perintah-perintah lu kalau cuma punya fone? Gitu kan? Kritiknya Rancière kepada Aristoteles ini. Pandangan Aristoteles. Berarti, nah di situ memang ada yang cacat dalam pandangan filsafat politik Aristotelian awal itu. Memang ada yang cacat. Persis di situ kritiknya. Nah artinya apa? Artinya
pembelahan epistemik, mana yang publik, mana yang privat yang dilakukan oleh republikanisme Aristotelian awal itu, dia punya cacat epistemik, ada bias politik di dalamnya. Jadi pembelahan itu bukan pembelahan yang bersifat netral, itu by power. Bahwa ya lu gua taruh di sebelah sana, yang ini gua taruh sebelah situ. Ada pembelahan itu bersifat power di situ. Betul itu. Inkonsisten di situ. Nah, perkembangan politik sekarang kayaknya sih kalau menurut saya nih ya, itu masih berkembang dalam tarik-menarik itu. Gitu. Kan diskursus politik kita berkembang di mana sih tempat perempuan dalam demokrasi, di mana tempat perempuan dalam politik, kan masih dalam pengaruh beranak pinak dari demarkasi rigiditasnya Aristotelian itu. Gitu. Kita masih di situ. Mereka yang tidak dihitung di dalam sistem. Jadi kan model demokrasi Aristotelian itu dia mengusir, selalu memiliki efek ya kan untuk tidak menghitung yang mestinya dihitung di dalam demokrasi. Dalam Aristotelianisme itu kaum budak dan kaum perempuan ya kan. Jadi dia membuat teori tentang politik itu seperti apa, tapi perempuan dan budak disisihin, ditaruh di luar ya kan. Nah, cara pembagian macam ini masih terus berlangsung di Indonesia. Misalnya apa? Demokrasi Indonesia kontemporer contohnya kan. Bisa menerima aspirasi perempuan. Wah, meskipun dengan tanda petik kasih kuota sekian itu juga sebenarnya masih menghina ya kan. Kaum minoritas dikasih tempat ya kan. Tapi tidak untuk gay dan lesbian. Iya kan? Nah, itu. Masih enggak? Nah, itu penyakit yang muncul di era Aristotelian secara epistemik ya, yang masih terus terbawa dalam praktik demokrasi kita sekarang. Ya harusnya kan kalau memang ke Aristotelian kan harusnya ya jangan dicampur adukan dong. Kalau misalkan oke deh kita menerima aja gitu, memang itu adalah dua entiti yang berbeda gitu. Ya harusnya tidak dicampur adukan kayak misalkan kayak pengetesan keperawanan atau bagaimana gitu. Itu kan sesuatu yang oikos. Jadi ya harusnya memang ada boundary di situ. Ya itulah problemnya, yaitu bahwa pemisahan itu pemisahan yang secara epistemik dilakukan oleh power. Jadi dia bukan pemisahan yang semata-mata netral gitu, enggak. Tapi yang saya bilang tadi itu pun masih diberlakukan hingga sekarang. Gitu. Nah, ini problem kita sekarang. Kita nggak bisa melepaskan diri dari trajektori Republikan. Iya kan? Karena misalnya pemisahan yang privat dan yang publik itu oleh sebagian orang masih dianggap penting untuk menghindari korupsi, untuk menghindari percampuran kekuasaan, macam-macam itu. Tapi pada saat yang sama, kita juga tahu bahwa dia punya penyakit bawaan. Penyakit bawaannya apa? Ya tadi itu yang disebutkan oleh dia. Yaitu bahwa apa? Ada inkonsistensi di situ karena apa? Karena dari awal pendefinisian tentang demarkasi itu dilakukan oleh power. Nah, bagaimana ini mau diselesaikan? Nah, kaum Republikan kontemporer seperti Philip Pettit juga nggak bisa jawab soal ini. Sama itu, tapi persoalan yang sama juga kan dihinggapi juga di dalam liberalisme. Nah, itu penyakit dalam filsafat politik saya kira. Yang hanya bisa diselesaikan di dalam antinomi. Dalam antinomi itu artinya kita tahu kita menyelesaikannya hanya apabila di dalam praktek. Nah, itu kekasan dalam filsafat politik. Seluruh prasyarat-prasyarat dasar epistemologis ontologisnya itu dia selalu punya cacat bawaan dalam dirinya. Cacat bawaan ini hanya bisa kita kenali apabila kita masuk di dalam praktek. Nah, tapi yang penting untuk tahap ini adalah kita mengenali dulu. Kita mengenali dahulu konsep dasar republikanisme dan kenapa dia dipakai. Ya. Dan bahwa dalam kenyataan Indonesia menggunakan sistem itu, ya kita lihat juga di BPUPKI memang nggak ada perempuan. Ya kan? Nggak ada perempuan, nggak ada kaum kiri, nggak ada juga kaum liberal yang betul-betul liberal di situ dalam sidang BPUPKI itu. Jadi ya perumusan tentang watak negara itu kering. Dari segi ide itu kering. Nah, tapi menurut saya, inilah menurut saya PR kita, kaum feminis, atau siapapun gitu, untuk
apa ya? Karena dia dirumuskan secara kering kerontang gitu. Dia kering kerontang, tapi ada, berlaku bagi kita. Maka mestinya kita bisa mulai loh. Untuk menafsirkan, memberikan tafsir baru kepada ide itu. Dalam sudut kepentingan demokratik kontemporer kita. Gitu. Yes. Yang jadi pertanyaan saya, kalau kita sepakat bahwa politik adalah sebuah mekanisme atau tindakan, mengapa Hannah Arendt menyebutkan bahwa dia menolak ada penyumbatan di wilayah politik terhadap wilayah private? Itu aja pertanyaan saya. Mengapa ada penyumbatan? Ya, di ranah politik, terhadap. Jadi penyumbatan ranah politik terhadap, maksudnya gini, di modelnya kayak di apa sih, di apa tuh istilahnya, penetrasi. Gini, Hannah Arendt pernah mengatakan bahwa di dalam 3 bukunya itu ya, totalitarianisme itu, Hannah Arendt mengatakan bahwa sekarang itu ada kebencian kepada politik. Ya kan? Ada kebencian kepada politik. Ya kan? Karena apa? Karena politik dilihat sebagai biang keladi dari aneka macam bencana. Nah, dengan itu dia menunjuk pada fasisme, di mana yang dia maksud dengan politik itu negara yang mengintervensi, negara yang keras, macam-macam itu ya kan. Nah, oleh karena praktis macam itu, orang ada retreat from the political, ya kan. Nah itu Hannah Arendt, pandangan Hannah Arendt. Nah, kenapa itu kata Arendt? Nah, disitulah kemudian dia memisahkan antara yang politik yang dia maksud, yang politik dengan yang dia maksud dengan negara. Dan bagaimana negara bergeser dari yang politikal itu. Ya, nah tapi itu bentar ya. Dalam konteks apa itu begitu? Nah, itu dalam konteks nanti dia akan menjelaskan tentang fasisme. Totalitarianisme. Nah, tesisnya Hannah Arendt kan begini. Kenapa terjadi apa itu totalitarianisme dan kenapa terjadi yang namanya Holocaust itu? Tesisnya Arendt sederhana. Holocaust terjadi karena orang Yahudi itu stateless. Gitu loh. Dia nggak punya status kewarganegaraan apapun. Gitu, karena stateless. Nah, dia mau mengatakan apa? Di saat seperti itu negara itu penting loh. Negara itu penting. Tapi pada saat yang sama juga, ya kan? Pada saat yang sama, kok negara bisa seperti negara fasisme itu gitu loh. Negara penting, tetapi pada saat yang sama juga, itu juga perbuatannya negara. Nah, ini gimana ini? Problem ini dipecahkan. Kan itu problemnya Hannah Arendt. Nah, itulah kemudian dia mulai mengkonstruksi teori tentang, dia mengambil Aristoteles tentang teori tindakan. Dengan memulai dulu memisahkan 3 wahana ya kan. Vita activa, vita apa gitu. Ada 3 jenis vita dalam Arendt itu. Yang intinya adalah dia mau memberikan batas antara batas-batas di mana negara itu baik, di mana negara itu menjadi monster gitu. Nah, batas-batas itu ada di mana? Pada pendefinisian tentang yang politik itu tadi itu. Gitu tuh. Oleh karena itu, jangan pernah mendefinisikan kekuasaan itu sebagai politik. Kita mesti pisahin tuh politik, kekuasaan dengan negara. Yang utama adalah politik. Politik itu apa? Politik harus dimaknai sebagai ranah tindakan. Politik identitas berekuivalen dengan kebebasan. Itu kalau politik. Ya, karena dia menegaskan kembali Aristoteles bahwa kebebasan hanya mungkin ada dalam tindakan. Dan politik hanya mungkin ada di dalam tindakan. Nah, jadi politik, kebebasan, dan tindakan itu sebenarnya satu nama. Nggak mungkin ada politik tanpa kebebasan, tidak mungkin ada kebebasan tanpa tindakan. Itu satu nama. Ya, jadi apa itu politik? Ya kita. Kita itu adalah yang politikal itu sebenarnya kita yang bertindak, itu kita. Bukan nama-nama identitas itu ya kan? Bukan. Nah itu. Maka dia kemudian menyarankan kita untuk kita harus untuk mengatasi itu, identitas itu penting. Tapi kalau identitas terlalu kuat, dia akan menjadi totalitarianisme. Oleh karena itu butuh apa? Butuh partisipasi. Partisipasi adalah apa? Di dalam tindakan. Gitu.
Nah, tapi Hannah Arendt juga dia bergerak lain ya kan. Nanti dia ngomong soal hak asasi. Dia ngomong soal apa gitu ya. Nah, memang ada varian dalam dalam pandangan Republikan itu. Ada orang seperti Philip Pettit yang sebenarnya liberal tapi bilang dirinya Republikan. Gitu. Nah, yang saya mau katakan adalah begini. Di luar seluruh pertanyaan tadi itu, Republikanisme itu adalah gagasan generik. Gagasan generik. Ya, gagasan generik. Dia menerima dorongan dari pandangan feminisme, dia menerima dari gerakan civil right, ya. Dia menerima dorongan dari pandangan demokrasi yang lain. Bahkan dia juga dipakai oleh negara-negara totaliter gitu. Waktu di era komunisme di Eropa Timur kan semua demokratik republik, pakai namanya kan gitu. Nah, jadi dia gagasan generik. Yang saya mau katakan begitu. Bagaimana wataknya nanti itu akan sangat ditentukan secara spesifik oleh tempat di mana dia tumbuh. Gitu. Ya. Di mana dia tumbuh. Tapi yang saya mau katakan apa? Oleh karena dia generik ya kan, kita boleh nggak suka sama dia. Feminisme boleh punya keberatan fundamental kepada dia. Tapi dia generik. Dia nggak bisa dihindari gitu. Nggak ada satu negara yang tumbuh tanpa republik. Nggak ada. Gitu. Dia punya cacat bawaan seperti yang tadi diungkapkan. Punya cacat bawaan di dalam dirinya. Tetapi dia belum bisa tergantikan. Coba sebut mana negara yang bisa hidup tanpa fondasi republik. Nggak ada. Sebuah negara bisa tumbuh tanpa demokrasi, tapi tidak bisa tumbuh tanpa republik. Nggak bisa itu. Nah, artinya apa? Ya, artinya memang republikanisme itu dia gagasan generik, dia butuh. Kalau bagi kaum republikan suplemen namanya, tapi bagi kaum feminisme, bagi kaum liberal nggak bisa suplemen. Ini justru yang utama ya kan? Ya dia butuh hak asasi, dia butuh feminisme untuk mengikis patriarki di dalamnya ya kan? Dia butuh juga sedikit pandangan liberal dalam hak asasi untuk mencegah kuatnya pandangan komunitarian di dalamnya. Nah, kayak seperti Indonesia ini. Indonesia ini bahaya karena apa? Republikanisme itu sebagai ide itu bahkan nggak muncul karena di Indonesia gagasan publik yang nongol itu nasionalisme, populisme, nasionalisme. Kita kan tidak pernah memikirkan apa yang disebut dengan kepentingan bersama itu dalam kerangka republikan. Kita memikirkan yang namanya kepentingan bersama itu kan dalam kerangka populisme, komunitarian, nasionalisme itu kan. Yang pandangan tentang komunitas itu lebih kental gitu loh. Di Indonesia ada demokrasi tapi kan nggak ada kebebasan individual. Iya kan? Orang bawa pacar kos-kosan aja diintipin sama tukang ojek. Iya kan? Jadi ada yang orang bilang demokrasi tanpa liberalisme. Tapi apakah dengan itu artinya demokrasi dalam konsep kebebasan republikanisme? Enggak juga. Kan gitu ya kan? Debat yang paling terakhir itu kan. Indonesia negara demokrasi yang tanpa liberalisme. Oke deh. Kalau begitu teori kebebasannya apa? Prinsip kebebasannya apa? Apakah kebebasannya kebebasan republikan? Ternyata nggak juga. Kenapa ya? Karena gagasan republikannya nggak pernah dielaborasi kok. Di kita kan yang ada itu, kalau republikan, maka keagenan antropologisnya itu kita ngomong tentang publik. Kita banyak bicara tentang warga, citizen. Ini kan nggak muncul. Antropologi politik kita yang masih kita gunakan apa? Populisme rakyat. Rakyat. Bagi saya istilah rakyat itu menjebak. Istilah rakyat itu kan dipakai juga oleh totalitarian. Stalin menyatakan bahwa partainya ya atas nama kelas pekerja, atas nama rakyat gitu ya kan. Fasisme juga begitu. Jadi kalau kita sebut rakyat itu dia selalu terbelah itu. Sebagai satu subjek politik gitu. Nah, di Indonesia antropologi politik keagennya itu ada di dalam istilah rakyat. Bukan publik, bukan warga, bukan juga individu. Nah, bagi saya istilah itu udah nggak produktif. Istilah itu. Untuk emansipasi tidak produktif. Untuk kebebasan tidak produktif. Karena apa? Karena komunitarianismenya terlalu kental.
Kapan kita pernah berpikir sebagai, kalau dalam sudut pandang liberal ya, sebagai individu yang bertanggung jawab? Kalau nggak rakyat, umat. Kalau nggak umat, rakyat. Kan sistem identifikasi antropologis kita kan bergeser dari itu ke itu aja. Gitu loh. Tidak juga sebagai warga. Kalau warga, oke, kita mengacu kepada sebagai republikanisme kan. Sebagai individu, tanggung jawab individual, kita merujuk kepada liberalisme. Tapi model identifikasi antropologis politik macam itu kita nggak muncul. Nah ini utang besar kita yang nggak pernah kita beresin sejak era reformasi. Nah, kalau melihat di Indonesia, republik, ya kita negara republik, terus demokrasi, karena di sini itu adalah bahwa makna republika itu adalah apa yang terrefleksikan dari tindakan kita. Nah, kalau melihat situasi setelah reformasi ya, sebelumnya mungkin karena dibungkam kebencian atas satu kelompok tertentu yang dianggap beda, misalnya seperti terkait dengan keyakinan, terus sekarang yang paling kuat LGBT. Itu ada sesuatu yang terus menerus. Nah, saya jadi berpikir nih, kalau Republika ternyata menyuburkan kebencian ya, karena nggak ada solusi yang bisa ditawarkan, misalnya terkait bagaimana mengembangkan tentang toleransi. Kita kan selalu bilang toleransi, tetapi intoleransi dibiarkan. Nah, justru jadi pertanyaan saya adalah tentang hutang tadi seharusnya seperti apa sehingga toleransi bisa kembali menguat. Karena sekarang kita lihat aja LGBT ada upaya-upaya kriminalisasi di GR-nya MKA sekarang, ataupun juga upaya untuk meminggirkan LGBT di ranah kejiwaan dan lain-lain seperti itu. Jadi utangnya seperti apa sih yang seharusnya? Gini, sebenarnya kalau ya tadi itu ya ini, maka tadi saya bilang ya republik itu gagasan generik, dia bisa ditarik ke kiri, bisa juga diisi yang kanan. Bisa ya Iran itu Republik Islam Iran judulnya ya kan. Ya jangan harap LGBT bisa hidup di Iran, perempuan nonton sepak bola aja nggak boleh ya kan. Ya kan? Tetapi Perancis juga pakai nama republik. Ya kan? Ah itu loh, strain batas-batasnya itu ya kan. Nah, apa yang menentukan nanti itu? Civic war di dalamnya itu. Ini bukan civil war ya, tapi civic war. Jadi entitas-entitas politik di dalam republik itu dia berjuang di dalam kerangka apa itu yang akan menentukan. Republik juga bisa sangat terbuka dengan berbagai macam keagenan politik. Yaitu apa? Yang tadi saya katakan ya kan. Kalau yang disebut good citizen itu dimaknai sebagai siapapun sejauh dia bertindak sebagai warga negara, maka dia akan menerima apakah laki-laki, apakah bukan laki-laki, apakah perempuan ataukah bukan perempuan. Bahkan dalam pandangan kita bisa mengkonsumsi dalam pandangan republikanisme yang paling konsisten, ya udah nggak penting lagi apakah laki, apakah perempuan, udah nggak ada lagi begitu-begitu mestinya. Karena urusannya adalah orang dilihat sebagai warga yang aktif apa tidak, memperjuangkan kepentingan-kepentingan publik, apa yang adil, apa yang baik buat society itu. Nah, walaupun nanti dia akan berjuang juga dalam merumuskan atau dalam mendefinisikan versi-versi kebaikan publik itu. Nah, di situ memang bertarung. Orang beragama akan mengatakan bahwa yang baik bagi publik adalah yang berpenis disebut laki-laki, yang bervagina disebut perempuan. Tapi bagi kita yang progresif mengatakan nggak ada urusannya laki-laki dengan penis, nggak ada urusannya perempuan dengan vagina. Itu udah pandangan kuno. Bahwa manusia dibelah-belah berdasarkan sejumput organ gitu, nggak ada urusannya, gitu ya. Misalnya ya kan. Itu juga, jadi republikanisme juga bisa digerakkan untuk mengadvokasi itu, tanda petik. Gitu nah, jadi memang bertarungnya adalah nanti dalam versi what is good for society itu. Selalu bertarungnya nanti di situ, dan dalam pertarungan itu dia akan menghasilkan tipe republik yang berbeda-beda. Kalau lihat Turki sekarang kan dia berubah ya kan. Ada yang tak pernah yang belajar Turki serius, yang lihat Turki serius.
ya, waktu Erdogan pertama kali berkuasa, jadi di Turki itu kan adat khusus penyewaan wig untuk kaum perempuan yang menggunakan kerudung. Karena dia kan sangat negara sekuler, laisisme. Negara tidak boleh punya identitas agama. Jadi kaum muslim dia pakai jilbab, tapi kalau ke universitas dia pakai wig. Jadi ada rambut, itu di Turki. Nah, tapi sekarang setelah Erdogan makin kuat, saya kira itu udah, ya orang udah lebih bebas pakai kerudung di Turki, saya kira. Di Turki begitu. Nah, artinya apa? Tadi saya menunjukkan variasi-variasi, gitu loh. Nah, apa yang menentukan perbedaan itu? Yang menentukan perbedaan itu tetap sama seperti hak asasi dan demokrasi. Ya kan, yang menentukan perbedaan itu adalah particular struggle itu di dalamnya itu. Warna republik itu ditentukan oleh pertarungan di dalamnya. Satu contoh apa? Nih, saya mau ngambil mungkin satu contoh yang mungkin nggak terlalu disukai oleh yang ada di sini. Tapi nggak apa-apa, saya ceritakan aja ya. Karena nggak bisa terhindarkan bahwa pada awalnya itu ya sangat maskulin tuh pandangan Republikan itu ya kan. Tapi justru karena kita punya pandangan feminis, kita mesti pelajari ini. Gitu. Satu contoh begini. Pada tahun 46 atau 47, kalau nggak salah, ada sebuah siaran pers. Siaran pers ini hebat ini. Jadi kalau kalian baca satu buku yang ditulis oleh Herbert Fade dan satu buku yang diedit oleh Herbert Fade dan Lancaster, judulnya Pemikiran Politik Indonesia dari tahun 45 sampai tahun 60. Baca yang versi Indonesianya, jangan versi Inggrisnya, karena isinya itu dokumen-dokumen Indonesia dari aneka macam pandangan politik yang muncul di Indonesia dari tahun 45 sampai tahun 60. Jadi kalau kita baca versi Inggrisnya justru lucu karena dokumen Indonesia diinggriskan gitu. Lah mendingan baca versi Indonesianya asli ya kan. Tapi buku itu di zaman Harto itu dilarang karena ada tulisan dari Partai Komunis Indonesia. Jadi pada waktu itu masih dilarang. Sekarang buku itu kalau beruntung masih bisa dapat ya. Nah, dari buku kumpulan tulisan yang dilakukan oleh Herbert Fade dan Lancaster itu ada satu siaran pers dari Partai Masyumi Sumatera Timur. Wah, loh. Ini Partai Masyumi Sumatera Timur, keren banget. Siaran pers Sumatera Timur ya kan. Tentang apa? Dia mengatakan begini. Sungguh merupakan satu gejala yang ganjil apabila di dalam sebuah negara yang sudah mendeklarasikan diri sebagai republik masih terdapat kehidupan yang berciri-ciri feodal. Ini yang saya bilang, bahwa ini siaran pers ini lebih dahsyat daripada bukunya Tan Malaka. Why? Karena dia tahu persis. Kita udah proklamasi sebagai republik, kok masih ada bangsawan-bangsawan itu di Sumatera. Maka dibakarlah itu Istana Maimunah. Dibunuhlah itu Amir Hamzah. Terjadi pembunuhan para bangsawan di Sumatera itu. Itu bukan pembunuhan kriminal itu. Itu akibat dari revolusi sosial yang digerakkan juga oleh Soekarno dan Hatta yang pidato kencang bahwa ini proklamasi ini baru revolusi politik yang akan diselesaikan oleh revolusi sosial. Nah, rakyat pada waktu itu dia lakukan itu. Di Jawa terjadi peristiwa 3 daerah. Para bangsawan priayi dibunuh. Nah, begitu terjadi pembunuhan itu Soekarno sama Hatta kaget, waduh. Kalau terjadi panjang lebar ini pembunuhan di mana-mana, wah secara diplomatik jelek. Akhirnya dia yang menghancurkan revolusi sosial, dia juga yang ketakutan. Dikirimlah tentara nangkepin pelaku-pelaku revolusi itu. Pelaku revolusi 3 daerah, itu kebanyakan rakyat jelata, diadili, dihukum mati. Salah satu hukuman mati pertama di era republik ya itu peristiwa 3 daerah. Nah, apa yang mau saya katakan? Pada tahun 45-46 itu kesadaran tentang gagasan republik yang nyaris mirip dengan republikanisme yang dihayati dalam revolusi Paris itu muncul loh. Dalam satu gerakan politik. Tapi kemudian dia padam. Nah, sisa-sisa yang setelah itu dia hilang kan. Nah, tapi apa yang dia katakan gitu, sungguh merupakan satu keganjilan. Dalam sistem yang sudah menggunakan republik masih ada sisa feodalisme. Itu kan masih kita rasakan sampai sekarang. Kan nggak masuk akal kalau di Jawa
Masih ada kepala daerah yang tidak dihasilkan dari pemilu. Di dalam sebuah negara yang namanya Republik Indonesia. Apa yang dikatakan tahun 46 itu sampai sekarang masih penting. Dan akan jadi masalah. Sayangnya ya. Ya, jadi yang sifat-sifatnya backbone, yang ada nuansa maskulin, katakanlah boleh dikatakan begitu, itu yang masih terus jadi agenda kita gitu. Itu belum kelar-kelar juga gitu loh. Saya nggak bilang itu dulu baru kelar, baru agenda feminis, baru agenda LGBT, saya nggak bilang begitu. Tapi feminisme, LGBT, toleransi, ya kan, itu rupanya dalam kerangka, dalam matriks koordinat kepolitikan Indonesia kontemporer itu mesti diperjuangkan bareng-bareng dengan itu aneka macam urusan itu. Nah, itu dia persoalan kita sekarang. Nah sementara kita peralatan epistemik untuk memikirkan ini kita kadang-kadang belum punya. Iya kan? Nah itu. Nah sehingga pada titik ini bagi saya banyak orang mengatakan nah itu kenapa pentingnya acara-acara semacam ini ya. Karena banyak orang mengatakan udah duer. Persoalan Indonesia itu dilakukan dengan berbuat ini, berlaku ini, berbuat ini. Tapi ada banyak hal yang bersifat fondasional yang kita peralatan epistemiknya belum kita punyai. Kalau di Perancis ada debat tentang Foucault yang politik dan yang estetik tentang tubuh, nah, dia bisa dengan enak gitu. Hal semacam itu tumbuh dalam satu republik yang beres, di mana sekularisme, kebudayaan sekuler itu muncul. Di Indonesia sekarang apa yang kita alami? Nah, kita ngomong tentang hak-hak LGBT sambil pada saat yang sama kebudayaan sekuler kita mundur. Kalau saya sih terus terang-terangan aja, kalau saya bukan anti agama ya, sekulerisme lah gitu. Ya. Kebudayaan sekuler kita itu makin mundur ke belakang. Nah, kalau kebudayaan sekuler mundur ke belakang, maka politik kewargaan juga pasti mundur. Nah, artinya front atau arena yang diperjuangkan itu memang di mana-mana gitu panjang. Tapi nggak apa-apa, yaitu kita susul satu demi satu dengan pertama-tama mengurut dulu itu ide-ide dasarnya itu. Nah, jadi misalnya di sini ya kan, republikanisme terhadap liberalisme ya kan, tentang asal kebebasan. Kalau liberalisme kan alamiah, manusia lahir bebas, setara. Kata republikanisme nggak ada manusia yang lahir bebas setara. Kebebasan itu ada dalam tindakan, dalam praktek. Kalau kita nggak bertindak di dalam kebebasan, tidak ada kebebasan. Tuh. Pendasaran kebebasan metafisik. Nah, republikanisme mengatakan ya kalau dalam tindakan berarti kebebasan itu ada dalam pergulatan di dalam yang sosial, gitu. Nah, substansi politik apa? Perjuangan kepentingan. Nah, ini makanya kita harus membedakan. Kalau ngomong dalam republikanisme kita nggak boleh ngomong interest. Itu untuk liberalisme. Tujuan politik itu bukan private interest, tapi common good. Common good itu apa sih common good? Common good itu bukan barang-barang. Jadi kan kalau dalam teori ekonomi itu ada istilahnya apa? Private good, common good gitu ya. Nggak ada dalam pengertian itu ya, common good di sini ya. Common good itu adalah sesuatu yang good karena sedari awal dia ada dalam kebersamaan. Bukan barang umum gitu ya. Common good itu. Ya. Nah, basis tindakan itu hak. Nah, republikanisme nih, ini kata kunci yang penting nih. Itu pada civic virtue. Jadi virtue itu khas republikanisme. Konsep republikanisme virtue, keutamaan atau kebajikan atau virtue. Dari mana istilah virtue itu? Tahu nggak dari mana? Di artikel itu saya tulis. Virtuosity kalau kata Hannah Arendt ya. Jadi kesempurnaan politik itu dalam tindakan itu yang disebut virtuosity. Jadi kalau kita bertindak dalam kesungguhan dan fullness, nah itu virtuosity itu. Politik itu dengan dedikasi seperti itu, virtuosity. Dari mana asal usulnya virtuosity?
Nah itu dia merujuk kepada konsepnya Machiavelli tentu saja. Ya Machiavelli itu kan dia menulis gini. Jadi tadi saya katakan bahwa politik bagi Machiavelli adalah digeser ya kan dari adi kodrati menuju akal budi ya kan. Politik adalah urusan akal budi, bukan urusan metafisik. Kan gitu, dilepaskan dari akal tradisi era zaman pertengahannya itu kan di mana teokrasi berkuasa ya kan. Nah, tapi dalam bentuk rincinya apa? Dalam bentuk rincinya dia mengatakan begini, politik itu adalah gerak antara virtue dengan fortuna. Nah, apa itu fortuna? Apa itu virtue? Nah, virtue itu laki-laki, simbol laki-laki. Nah, di sini juga, maka saya sebut tadi, republikanisme itu dia ada nuansa maskulinnya agak kenceng, ya kan? Nah, satu contoh itu pendefinan Machiavelli tentang politik itu sendiri. Machiavelli mengatakan bahwa politik itu adalah gerak antara virtue dan fortuna. Virtue itu laki-laki atau sifat laki-laki yang pasti dan logis. Nah, fortuna adalah sifat ya Dewi Fortuna, nggak pasti, untung-untungan, nggak pasti, serba berubah ya kan? Nah, itu sifat perempuan. Nah, jadi politik selalu adalah gerak antara yang pasti dan yang tak pasti. Ya. Apa maksudnya? Nah, nanti ini dijelaskan oleh orang yang namanya Carl Schmitt. Politik adalah urusan mengambil keputusan di dalam ketidakpastian. Nah, itu kenapa rasionalitas gitu loh. Keputusan di dalam ketidakpastian itu politik. Oleh karena itu subtil dalam politik adalah keputusan. Itu yang namanya tindakan. Di dalam Machiavelli. Nah, itulah rasionalitas. Ya. Nah, nanti berkembang itu yang menjadi teori kedaulatan. Kedaulatan itu apa? Siapa pengambil keputusan tertinggi dalam satu komunitas politik? Nah, keputusan terakhir dalam politik itu disebut dengan kedaulatan, saudara-saudara. Jadi sekali lagi teori kedaulatan itu juga berhutang kepada republikanisme. Apa itu kedaulatan? Kedaulatan adalah instansi keputusan politik terakhir. Itu kedaulatan. Kan gitu. Ini kaum feminis mesti juga ngerti ini soal-soal kayak gini nih. Ya kan? Instansi keputusan terakhir itulah yang disebut kedaulatan. Dari mana asal usulnya? Nah, kedaulatan itu apa? Kedaulatan adalah keputusan dalam ketidakpastian. Yaitu yang namanya virtuosity. Antara virtue dengan fortuna. Nah, bagus ya, dari situ bagus. Tapi ini saya jelasin lagi, saya tambahin. Ada orang yang kemudian menafsirkan ini berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan menjadi totalitarianisme. Yaitu ketika apa? Ketika begini. Kalau keputusan itu adalah kedaulatan adalah instansi keputusan yang paling tinggi, itu berkembang nanti dalam teori kedaruratan. Ada orang-orang penguasa yang punya kekuasaan untuk memutuskan satu situasi dalam keadaan darurat apa tidak. Ya. Nah, kalau dia memutuskan dengan apa sih implikasinya kalau sesuatu itu diputuskan dalam keadaan darurat? Seluruh hukum kan dibatalkan. Yang adalah kekuasaan dia kan gitu. Nah, kedaruratan itu bahaya untuk hak asasi. Karena seluruh hak bisa dibatalkan. Maka dalam situasi darurat orang boleh ditembak kalau melewati jam malam kan gitu. Nggak ada hak asasi kalau ada dalam kedaruratan. Nah, itu tadi yang saya mau katakan. Kalau teori keputusan itu ditarik sampai ke ujung, bahaya. Tapi kalau dipakai sampai titik tertentu, ya bagus. Nggak ada politik kalau nggak ada keputusan. Jadi ya, tadi yang saya mau katakan, ini generik. Ya kan? Kita bisa benci dia, tapi juga bisa menggali dari dia. Ini mestinya seluruh orang Indonesia itu sebelum belajar macam-macam ya belajar republikanisme dulu, mestinya. Tapi ya kita udah terlanjur acak-acakan ininya. Cara civic education kita itu udah berantakan. Civic virtue, civic engagement, itu kita nggak kenal itu.
Kita kenalnya rakyat melulu. Nah, kita nggak pernah memahami diri kita sebagai di dalam civility. Kalau kita baca literatur Eropa tentang perkotaan, ada satu buku judulnya, nanti teman-teman bisa download sendiri itu. Konsep apa yang sebenarnya kota-kota republik. Kenapa? Apa? Kota-kota republik. Nah itu kaum republikan juga punya teori yang bagus tentang kota, tentang perkotaan. Kota republik itu apa ya? Dia mengatakan kota itu pada dasarnya adalah warga, citizen dong. Kota republik yang bagus itu apa? Ya kota yang bisa berfungsi sebagai teatrum mundi. Teatrum mundi. Ya, apa itu teatrum mundi? Teatrum mundi itu ya, ini si Richard Sennett yang ngomong. Kalau ada bukunya itu ya, judulnya The Fall of the Public Man itu. Richard Sennett. Nah, kota-kota Eropa di abad keberapa gitu, itu kata dia, itu di mana segala macam perbedaan ya. Itu orang bisa berlalu lalang dalam perbedaan dengan enak. Nah itu namanya teatrum mundi. Jadi kota itu ada teatrum di mana warganya itu dengan aneka macam identitas. Dia boleh menggunakan topeng, berperan apa aja, ya kan? Sebagai orang Kristen, sebagai orang Islam, sebagai orang yang nggak punya agama, sebagai LGBT, dia bisa berlalu lalang dengan aneka memerankan diri dalam seperti kostum-kostum dalam teater itu. Nah sehingga kota itu betul seperti pertunjukan gitu ya kan. Yang orang yang ada di situ seperti dia melihat sebuah tindakan artistik gitu. Nah itu sebuah kota republik, kata Sennett. Nah nggak seperti sekarang orang melihat yang lainnya dengan kecurigaan. Lu mau mencuri hasrat gua. Jadi kan kita sekarang tuh kalau melihat orang bajunya lain dikit gitu ya kan, atau jalannya kok gitu amat, kita merasa sebel gitu, merasa langsung reseh ya kan. Seakan-akan dia itu mau lu mencuri hasrat gua, lu mau mencuri, kalau dia ada homofobik, lu mau mencuri hasrat maskulin gua dengan itu. Kan gitu ya kan? Atau yang perempuan juga begitu. Yang perempuan dalam melihat yang homofobik, lu juga mau mencuri hasrat maskulin yang dicekokkan ke dalam jiwa atau tubuh perempuan gua, kan gitu. Ini kan homofobik dalam diri perempuan kan juga begitu, ya kan? Cara kerjanya ya nggak? Lihat itu kan kalau debat-debat di Facebook itu ya kan. Ibu-ibu yang khawatir dengan anaknya jadi LGBT itu kan dia khawatir gitu bahwa hasrat dia itu dicopet gitu loh oleh sekelompok orang aneh gitu yang namanya siapa gitu kan, dia alam pikiran dia begitu. Nah itu bukan teatrum mundi, merasa aneh gitu ya kan. Nah, itu kota-kota republik gitu loh. Jadi yang utama citizen, identitas. Nah ini sekarang kita ngomong identitas, tidak ada identitas lain yang lebih unggul selain citizen itu sendiri. Di dalam revolusi Prancis, ya kan, kenapa tadi diputerin Les Miserables itu ya kan? Karena di situ awal dari demarkasi identitas yang namanya citizen dan bukan citizen atau royal. Royal yang berpihak kepada kerajaan itu royal, yang berpihak kepada revolusi citizen. Dibelah. Jadi ada politik, dalam antropologi politiknya keagenannya dia dibelah. Terjadi pembelahan itu. Di kita setelah di era kemerdekaan ada republikan, artinya berpihak kepada kemerdekaan. Yang sana kolonial. Tapi setelah itu kita punya sistem identifikasi apa? Nggak punya kan? Terpecah-pecah kita. Gua agamanya ini, gua agamanya itu, gua seksualitasnya ini, gua seksualitasnya itu. Kita nggak ada konsepsi citizen dan royal gitu, nggak punya. Kalau ngomong warga jadinya gua warga negara Indonesia dan lu warga negara asing. Nah, jadi melenceng ya kan? Karena apa? Karena nggak diikat dengan konsepsi republik. Gitu. Padahal kalau udah ngomong citizen, nah apalagi setelah era hak asasi udah nggak relevan lagi. Warga negara Indonesia atau warga negara Timbuktu atau warga negara apa, udah nggak ngomong gitu kita. Pertama lah warga negara dalam ikatan konstitusi, lalu ya warga negara dunia dalam kosmopolitanisme itu. Karena apa? Karena kita memerlukan hak asasi, republik ini memerlukan hak asasi untuk melindungi hak asasi, melindungi kebebasan. Kan gitu.
Sama seperti Amerika yang katanya negara paling demokratis itu, dia juga perlu hak asasi. Dia perlu revolusi dalam civil right tahun 60-an untuk melindungi perempuan dan kulit hitam. Gitu. Nah, Indonesia masih memerlukan lagi revolusi-revolusi yang lain untuk bisa citizen itu diperluas, siapa warga itu diperluas. Bahwa warga itu bukan cuma laki-laki, bahwa warga itu bukan cuma yang KTP-nya punya agama. Jadi count to count apa yang countless dalam sistem demokrasi kita itu. Itu pentingnya republikanisme. Untuk terus memberikan nama kepada kelompok yang tidak dihitung di dalam demokrasi kita. Masih ada kan itu, masih banyak kan, kaum minoritas, LGBT. Tadinya saya mau ngajak mau melihat 2 dokumen, Konstitusi Indonesia atau debat dalam risalah BPUPK itu. Untuk ngasih tahu ini loh perdebatannya ternyata merumuskan bentuk negara itu cuma segini doang. Bayangin, Indonesia itu ngerumus bentuk negara itu debatnya pendek. Nah, kita itu yang mesti melanjutkan perdebatan itu. Yang punya pandangan feminisme, yang punya pandangan politik radikal itu yang mesti melanjutkan itu sekarang. Nah, kayaknya jangan heran kalau konstitusinya juga ya nggak hebat-hebat amat gitu konstitusinya. Ya, kalau republikanisme ya kita bicara levelnya begitu. Kita bicara bagaimana kita memperjuangkan perubahan konstitusi, ya kan, supaya konsep citizen itu bisa mengakomodir keagenan politik yang lebih luas, ya kan. Nah, mohon maklum kalau bicara republikanisme campur-campur antara filsafat dengan gerakan politik karena memang asal muasalnya seperti itu. Itu nggak bisa saya pilah-pilah itu. Saya nggak bisa berlagak sok akademis ketat pada filsafat jangan masuk politik, nggak bisa saya dalam menjelaskan republikanisme. Liberalisme mungkin masih bisa, nggak bisa juga. Agama kan punya versi good yang lain. Apa yang good, apa yang just bagi kaum beragama lain dengan pikiran kita. Apa yang good, apa yang just bagi kita, ya kan? Nah, tapi begini, kalau kita konsisten dengan republikanisme, maka harus didefinisikan bahwa common good itu dicapai melalui 2 cara. Yang pertama dicapai dengan secara zon logon ekon. Dalam bahasa Yunani itu zon logon ekon itu adalah dalam merumuskan apa yang good itu dilakukan dengan cara deliberatif, ya. Dalam bahasa lainnya John Logan Ekon itu sebagai makhluk yang menggunakan bahasa, artinya tidak menggunakan kekerasan. Itu yang pertama, ya. Artinya dia berdialog. Itu syarat-syarat merumuskan apa yang good bagi society itu pertama. Dan yang kedua, nah ini yang memang tetap nggak bisa diselesaikan, eudaimonia itu. Yang kalau Hannah Arendt dia lakukan sejenis penipuan dalam merumuskan yang good itu sehingga selalu bersifat sekuler. Yaitu begini, dia rumuskannya begini. Yang good itu adalah kerangka kebersamaan. Nah, yang namanya kerangka kebersamaan itu dia nggak bisa mengeliminir satu pihak pun, nggak bisa. Jadi misalnya gini, dalam merumuskan apa yang baik bagi Indonesia, misalnya kan, yang mayoritas nggak bisa menihilkan yang bukan mayoritas. Karena good di situ adalah kerangka kebersamaan. Nah, ini normatif, ya. Nah, yang kedua, taktik yang kedua, Arendt dia merumuskan agama itu bukan bagian dari good, tapi bagian dari yang private. Agama itu bukan yang publik, agama itu private, bukan common. Jadi dalam perumusan apa yang good untuk society, dia nggak boleh masuk dalam pertimbangan. Gitu. Diusir dulu. Nah, kalau di dalam tradisi liberal atau republikanisme liberalnya Rawlsian itu, ya kan, tetap dikasih tempat. Istilahnya John Rawls, ya kan, overlapping consensus, ya kan. Jadi ada various good, aneka macam variasi gitu dalam merumuskan apa yang baik. Nah, lalu itu dicapai secara deliberatif, ya kan. Nah, boleh saya identitasnya apa gitu, tapi saya berpihaknya kemana itu boleh. Itu yang namanya overlapping konsensus.
ke dalam mekanisme liberal revolution caranya begitu. Tapi kalau pakai cara republikan bisa, kalau pakai Arendt, pertama agama didefinisikan dulu aja bahwa dia itu private. Gitu, private. Karena apa? Karena dia bersifat partikular. Sementara good itu selalu bersifat kerangka kebersamaan. Yang publik itu selalu mengatasi yang partikular itu. Nah, oleh karena itu state sebagai pencermin yang publik tidak boleh mengekspresikan identitas yang bersifat partikular, nggak boleh. Gitu itu. Nah, dalam paham sekularisme ya dia begitu, republik yang sekuler dia begitu. Yang disebut state itu ya dia mencerminkan Laos. Laos itu ya rakyat, warga, semua warga. Nah, semua warga itu tidak boleh dicacah-cacah oleh identitas partikular. Ya, jadi namanya negara, ya udah negara. Gitu, nggak boleh misalnya kepala negaranya pakai identitas agama A, agama B gitu, meskipun agamanya X gitu ya, nggak boleh deh. Nah, tapi memang betul. Ya, itu kan ini kan namanya filsafat politik normatif, ya kan? Ya tadi itu dalam praktek ya strength-nya ada dalam pertarungannya. Kalau memang kita melihat Indonesia yang sangat beragam dan satu orang pun punya multi identity sebenarnya. Orang itu perempuan tapi dia juga misalnya seorang dari suku minoritas tapi dia juga seorang muslim yang mayoritas begitu. Sehingga dia bisa mewakili perspektif apapun di dalam ruang pertarungan itu gitu. Dan 240 atau 250 juta orang untuk melakukan deliberative dialog itu kan juga satu hal yang nggak mungkin. Nah, itu sampai benar-benar semua bulat dalam satu suara, tidak ada satu suara pun yang tidak masuk dalam kebersamaan, itu kan hal yang tidak mungkin. Apakah emang common good ini hal yang impossible? Nah, itu dalam konteks Indonesia makanya ya kita terpaksa ya harus membicarakan hal-hal yang udah bleak gitu ya. Terpaksa harus kita bicarakan itu ketika merumuskan common good itu. Ya kan, dulu sih apa yang common good itu kan dirumuskan oleh state dulu di komando, nggak boleh keluar dari situ, ya kan. Nah ini kan problem pertanyaan tadi itu kan muncul dalam satu konteks ketika common good itu kan dalam kontestasi, ya kan. Dulu nggak, kan common good itu didefinisikan aja oleh Soeharto, ya kan. Manusia yang baik ya manusia Pancasila, selesai. Warga yang baik ya warga Pancasila itu loh, satu. Ya kan? Total satu selamanya. What is good citizen? Ya manusia Pancasila, manusia Indonesia seutuhnya kan gitu. Kalau dulu zaman Harto. Nah, setelah Soeharto nggak ada, apa itu manusia Indonesia? Ya beragam. Kan kondisinya sekarang begitu. Siapa itu warga yang baik? Warga yang baik bagi yang berpolitik agama dia akan mengatakan warga yang baik adalah umat yang baik. Nah, tapi misalnya seorang republikan, memang warga yang baik adalah warga yang memperjuangkan keadilan untuk semua. Artinya apa? Oke, namanya republik, tetapi mendefinisikan apa itu republik, mengisi republik itu, kita bertarung memang. Jadi, identity dalam republik itu ya kita bisa rumuskan memang. Kita, misalnya seorang republikan atau seorang liberal bisa merumuskan good citizen itu ini. Tetapi ya itu, kelompok lain juga, nah problem kita kan sekarang itu. Problem kita sekarang adalah setelah tidak ada lagi konsep manusia Indonesia seutuhnya, ya kan, artinya common good yang dikomando itu secara total udah nggak ada, kita bertarung untuk merumuskan Indonesia itu akan merumuskan good citizen itu seperti apa? Cuma kayak thinking out loud. Konsep common good ini sebetulnya menarik banget ya menurut saya, karena ketika mendengar common good yang saya pikirkan adalah imagery misalkan di Amerika antara Republikan dan Demokrat kan, imagery di mana suka pada lihat nggak ada 3 anak dan dengan tinggi yang berbeda-beda, lalu yang Republikan pasti yang baloknya sama semua rata, tapi untuk melihat ke di balik dinding itu jadi yang paling kecil nggak bisa ngelihat karena semua baloknya diberi sama rata padahal tinggi mereka berbeda-beda. Itu yang Republikan. Tapi yang Demokrat konsep keadilan mereka adalah ketika nonton sesuatu di balik layar itu dengan tinggi si anak yang berbeda-beda ini, baloknya pun menyesuaikan dengan tinggi si anak itu. Suka lihat kan? Nah, itu juga kan sebetulnya mengarah kepada konsep si common good antara Republikan dan Demokrat. Pertanyaannya adalah ketika kita melihat kondisi Indonesia, sebetulnya itu lebih mengarah ke yang mana, imagery yang mana, atau mungkin kita tidak bisa menganalogikan ke sana.
Belum. Menurut Bapak gimana? Dan Lev pernah kasih pidato dalam acara ulang tahun Sujatmoko almarhum. Judul pidatonya itu Demokrasi atau Republik. Di awal pidato itu dia mengatakan begini. Persoalan besar untuk sebuah republik di Indonesia adalah selalu ada kontestasi antara agama dengan negara. Ini nggak selesai-selesai. Why? Karena oke lah sederhana. By nature, agama selalu mau mengklaim orang itu sebagai bagian dari dirinya dalam kerangka umat. Nah, negara selalu mau mengklaim orang di dalam itu sebagai warga. Ini irisan ini nggak pernah selesai. Ya. Nah, kaum liberal berpikir dulu ya bahwa kaum liberal berpikir secara evolutif, ya kan? Mengatakan bahwa identitas kewargaan itu dia bersifat evolutif. Pertama, orang melihat dirinya sebagai warga dari satu komunitas. Lalu muncul agama. Lalu karena muncul agama, orang melihat dirinya sebagai bagian dari agama. Lalu muncul market dan orang meninggalkan agama, melihat dirinya sebagai bagian dari market. Lalu muncul state, lalu meninggalkan itu semua dan melihat dirinya sebagai warga dari state. Bertahap begitu kan. Kan sebenarnya ini nggak terjadi dengan cara berpikir begitu. Karena dalam kenyataannya, orang merasa dirinya tetap agamais, warga juga, tapi juga dia ada bagian dari kelas sosial tertentu atau enggak kan begitu. Jadi contesting identity itu kan terjadi dalam bentuk aneka macam irisan bertarung di dalam individu gitu. Jadi warga ini, subjek politik ini, ya kan? Anda semua saya, kita di dalam diri kita, ya ini kita political side, ya kan? Di dalam diri kita ada contesting identity, gitu. Untuk merumuskan apa yang good itu. Nah, ini konsekuensi dalam model demokrasi yang kita terima sekarang ini, gitu. Di mana siapa yang akan memenangkan pertarungan itu? Nah, kita nggak tahu. Sekarang lagi bertarung. Gitu loh. Pertarungannya ada apa? Ya pada tahun 2000-an awal bertarung pada level konstitusional. Sebagian udah menang dalam undang-undang pendidikan. Tujuan pendidikan nasional adalah membentuk manusia-manusia yang bertakwa. Tujuan pendidikan loh. Itu yang mengakibatkan sekolah-sekolah kita itu harus cium tangan, buka doa dulu. Ya kan? Itu juga mengakibatkan sekolah-sekolah kita tuh sampai sekarang benci kepada rasionalitas. Wow, terlalu banyak rasio, kurang karakter. Oleh karena itu di dalam nawacita 70% karakter, 20% ilmu pengetahuan. Seakan-akan orang Indonesia itu udah terlalu banyak pengetahuannya gitu. Jadi perlu dikurangi. Ya kan gitu. Nah itu karena apa? Undang-undang pendidikan. Nah kenapa? Itulah pertarungan dalam merumuskan siapa itu warga negara yang baik. Kaum agawan mengatakan warga negara yang baik nggak penting dia pintar atau goblok, yang penting dia warga negara yang taat, titik. Yang penting rajin sembahyang, udah baik itu. Nah itu tahun 2000-an awal. Tapi juga pada tingkat lokal terjadi lagi pertarungan. Misalnya apa? Busana. Nggak penting undang-undang atau konstitusi bicara apa. Tapi asal bisa gue atur busana lo, maka saya sudah memenangkan pertarungan pada level antropologisnya. Kan gitu. Kalau saya bisa kendalikan pada level busana, lo mau agamanya apa, tapi baju lo, kalau hari ini mesti baju busana X. Jadi pada level mikropolitiknya, mikrobiologinya, pada level manusianya. Jadi memang apa tadi istilahnya itu? Batas bersama itu nggak bisa ditemukan ini sekarang ini. Orang ngomong lagi soal Pancasila, tapi nggak masuk dalam pertarungan itu. Pancasila itu nggak hadir di dalam kontestasi dan disensus tentang merumuskan apa yang warga yang baik itu enggak. Semua dengan contoh paling gampang lah dalam pertarungan Inul dengan Rhoma Irama. Ya kan itu kan pertarungan antara good sebagai citizen itu apa?
Iya kan? Nah, budaya pop kita kan juga keseret. Misalnya film Ayat-Ayat Cinta itu. Dia kan bagian dari pertarungan untuk merumuskan apa yang good. What is good citizen? Good citizen itu kan ya ikhlas. Kalau di poligami itu ya bahagia aja. Kan gitu, good citizen. Dan buat laki-laki itu, kalau Anda mempoligami orang, poligamilah dengan lemah lembut, kan gitu. Itu adalah good citizen. Kan gitu. Itu kan versi teori kewarganegaraan ayat-ayat cinta. Kan gitu. Gitu. Nah itu kita bertarung gitu. Bertarung. Hingga sekarang masih bertarung. Berkaca pada apa yang terjadi di Indonesia, jadi sebenarnya Indonesia itu apa sih Pak? Republik apa gitu namanya? Masuk kategori apa itu? Pada bagian akhir kita akan bertanya itu apakah Indonesia. Iya. Sebenarnya yang mesti saya tanya itu sebenarnya saya yang nanya untuk bagian dari diskusi kelompok. Apakah kita betul-betul sebuah republik? Kerangka dasarnya republik, tapi sebagai kerangka dasar pun dia ternyata belum selesai, nggak lengkap. Itu yang pertama. Yang kedua, secara praktek ya susah ini disebut sebagai Republik Indonesia ini. Susah disebut sebagai republik. Apakah yang publik itu sekarang itu menjadi dasar dari seluruh orientasi kepolitikan kita? Kan enggak. Apakah tapi nanti kalau saya bilang civic duty itu jadi dasar dalam tindakan kepolitikan kita, kan enggak. Apakah konsep yang publik itu sendiri itu menjadi dasar dari kita bernegosiasi dengan aneka macam warga yang berbeda-beda? Kan enggak. Atau kalau pakai pendekatan atau konsepsi yang paling standar Aristotelian, Machiavellian itu ya. Apakah politik itu betul-betul mencerminkan yang publik? Nah, pasti enggak politik Indonesia. Nah, itu kenapa kita sulit memperjuangkan hak asasi di sini. Karena apa? Karena untuk memperjuangkan hak asasi kita perlu politik. Tapi sejauh politik itu diinvasi oleh yang privat, ya gimana kita memperjuangkan hak asasi? Kan pertanyaannya DPR itu, lu bisa kasih gua apa? Gitu. Siapa sponsornya? Kan lembaga-lembaga donor nggak bisa nyuap gue atau nggak mau nyuap gue. Tapi kalau industri bisa ngasih insentif buat dia. Gitu. Artinya politik udah bukan lagi polis, tapi namanya politik, judulnya politik, tetapi prakteknya dia adalah oikos di Indonesia sekarang. Dia judulnya politik, partai politik, institusi politik, tetapi prakteknya politik res privata. Bayangin lah di DPR orang nyari gimana sampai kulkas, mesin cuci sama horden rumahnya diurus sama negara, bayangin. Iya kan? Gimana coba? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.